Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fendi Aji Purnomo, selaku dosen mata kuliah Literasi Data dan Teknologi Informasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jasa Sadewa Kalangga, NIM P34211027. Nama saya Afif Nugroho dengan NIM P34211005. Kami dari kelas D3 Teknik Informatika A. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil infografis kami yang berjudul Menuai Listrik dari Kincir Angin. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama latar belakang. Penggunaan energi di Indonesia masih didominasi oleh energi tak terbarukan. Akan tetapi, seiring berkembangnya suatu negara, semakin besar pula kebutuhannya akan persediaan energi dan listrik. Saat ini, pemerintah Indonesia kerap berusaha untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan, atau disebut juga dengan EBT, guna mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan memotong emisi karbon. Oleh karena itu, kelompok kami membuat infografis dengan judul Menuai Listrik dari Kincir Angin. Di infografis dijelaskan proses bagaimana mengubah energi angin menjadi listrik. Proses mengubah angin menjadi listrik cukup sederhana, di mana energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin, sehingga menghasilkan energi listrik. Di infografis, kami juga dijelaskan tentang kelebihan dan kelemahan mengenai energi angin yang diubah menjadi energi listrik. Dengan membuat angin menjadi energi terbarukan, diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi negara pemimpin ekonomi dunia pada tahun 2045. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Tujuan kami dalam pembuatan infografis dengan judul Menuai Listrik dari Kincir Angin adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang potensi angin untuk dijadikan sumber energi listrik, dan tujuan utama kami dalam membuatan infografis untuk mengumpulkan tugas LDTI agar kami mendapatkan nilai dari dosen kami. Manfaat dari infografis kami mengenalkan masyarakat tentang energi angin sebagai terbarukan untuk membantu Indonesia menjadi pemimpin ekonomi dunia pada tahun 2045. Berikut penjelasan infografis kami. Yang pertama, pada bagian atas poster terdapat judul dan penjelasan mengenai pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua, pada bagian sebelah kanan terdapat cara kerja pembangkit listrik dari awal angin masuk, lalu diproses menjadi listrik. Lalu di bawah cara kerja pembangkit listrik terdapat negara-negara yang sudah memanfaatkan tenaga angin. Yang ketiga, pada bagian sebelah kiri terdapat kelebihan dan kekurangan menggunakan pembangkit listrik tenaga angin. Dan yang terakhir, pada bagian bawah terdapat daftar pustaka dan logo UNS. Ya, kami akan menjelaskan infografis yang berjudul Menuai Listrik dari Kincir Angin. Di Indonesia, pembangkit tenaga angin disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu atau angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. Indonesia sudah mulai memanfaatkan angin dengan membangun pembangkit listrik tenaga bayu atau yang disebut juga PLTB di Sulawesi Selatan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin cukup mudah, yaitu angin menuju baling-baling, kemudian baling-baling berputar dan generator mengubah menjadi listrik. Setelah itu listrik masuk pada transformator. Setelah masuk pada transformator, listrik akan masuk pada saluran bertegangan ekstra tinggi atau disebut juga sutet. Kemudian listrik akan dialirkan menuju pemukiman warga. Nah, pembangkit listrik tenaga angin juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, sumber energi yang ramah lingkungan. Yang kedua, karena sifatnya yang terbarukan, maka sumber energi ini tidak akan membuat sumber daya yang berkurang. Kekurangannya adalah yang pertama sukar diprediksi, dan yang
terdistribusi maksudnya karena terkadang tidak bisa diandalkan terus-menerus karena angin kadang muncul kadang tidak. Yang kedua, ancaman bagi kehidupan di alam liar. Contohnya, burung yang berterbangan menuju baling-baling akan terkena pada baling-baling tersebut. Dan yang ketiga, turbin angin dapat mengganggu penerimaan sinyal televisi atau transmisi gelombang mikro untuk perkomunikasian. Negara yang memanfaatkan energi angin baik onshore maupun offshore. Onshore maksudnya adalah bangunan yang berada di daratan, sedangkan offshore adalah bangunan yang dibangun di atas laut. Contoh negaranya adalah Jerman, Amerika, Spanyol, dan Cina. Berikutnya yang keempat adalah kesimpulan. Keadaan Indonesia pada tahun 2045 tidak terlepas dari kontribusi masyarakat Indonesia saat ini tentang bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya alam dan manusia mereka. Jika mereka mampu dalam mengatur sumber daya, maka akan tercipta keadaan Indonesia tahun 2045 menjadi lebih baik dari sekarang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak tentang penjelasan infografis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.